Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Saya akan menceritakan peran media massa di tengah pandemi COVID-19. Tetapi, saya akan menjelaskan dulu apa itu COVID-19 atau Corona. Corona atau COVID-19 itu adalah kumpulan virus yang dapat menginfeksikan ke semua orang dalam seperti kayak dia bisa menyerang sistem pernapasan ya, pokoknya kayak seperti sesak napas, bisa kayak batuk-batuk apa yang itu yang dia diserang, itu yang dia serang ke tubuh kita. Virus ini nih eh, dia tuh sama seperti kayak virus virus SARS sama sama MERS. Itu virus itu yang itu mirip dengan kayak virus corona ya, maksudnya saya persamaannya seperti itu. Nah terus itu virus ini dapat menyebabkan kita ya seperti tadi itu yang sesak napas, langsung kayak infeksi paru-paru atau pneumonia. Nah itu data yang dihasilkan, yang maksud saya data yang saya lihat di internet atau di mana, itu pada tanggal 30 Mei tahun 2020 itu angka yang maksud saya kasus positif COVID-19 ini yang di seluruh dunia itu mencapai 6 juta pasien dan 350.000 orang yang meninggal karena terinfeksi virus corona, dan ada juga 2 juta pasien yang sudah sembuh untuk memulai kehidupan normalnya seperti biasa. Nah, bagaimana kalau di Indonesia? Indonesia ini saya lihat nih untuk sekarang ini 25.773 orang yang kena positif, dan yang meninggal itu sekitar 1.573 orang yang meninggal. Dan kalau untuk yang sudah sembuh atau yang sudah negatif itu sekitar 7.015 orang. Itu menurut data yang telah disampaikan untuk hari ini, untuk ini ya, untuk bulan ini atau hari ini. Orang-orang yang rentan kena positif corona ini biasanya itu memiliki penyakit kayak penyakit bawaan lah, hipertensi, terus gangguan jantung, terus kanker, terus kayak paru-paru, dan biasanya diabetes. Nah perannya apa maksud saya, apa saja peran penting media massa di tengah-tengah COVID-19 ini, apa aja? Yaitu dia bisa memberi informasi tentang status COVID-19 yang telah terjadi di seluruh dunia atau di negara kita seperti Indonesia, dan dia terus menerus menunjukkan percepatan pertumbuhan percepatan positif COVID-19 di Indonesia ini para media massa itu. Kenapa media massa melakukan seperti itu? Karena supaya para masyarakat di negara kita ini atau Indonesia ini supaya bisa mengetahui yang di mana saja, yang di kota mana saja atau di provinsi mana saja yang terkena dampak positif corona ini, dan berapa jumlah yang terinfeksi virus corona ini atau COVID-19. Dan kalau bagi saya itu menurut efektif kalau misalnya diinformasikan, karena kita biar tahu berapa maksudnya jumlahnya, maksudnya dalam per hari itu berapa orang yang kena, terus berapa orang yang sembuh, dan berapa orang yang meninggal. Terus apa lagi ya, dan media massa ini sangat penting bagi masyarakat karena bisa dapat mempercayai dan maksud saya
masyarakat itu dapat percaya pada media massa yang telah memberitahu tentang virus corona ini, supaya masyarakat bisa lebih percaya dan lebih tenang terhadap informasi-informasi yang telah diberikan. Masalahnya di para media massa ini, karena banyak juga seperti kayak orang-orang media massa yang memberi isu maksud saya memberi informasi yang tidak nyata, ya kayak ya semacamnya itu, dan itu cukup mengkhawatirkan pada para masyarakat. Dan itu pun juga masyarakat harus menelaah atau maksudnya memilih yang informasi mana maksudnya informasi mana yang lebih efektif, sama yang informasi mana yang enggak efektif. Itu masyarakat harus pintar-pintar memilah informasi yang telah diberikan oleh media massa. Terus apa lagi ya, mungkin kalau media massa mungkin setahu saya itu mungkin cukup itu saja. Dan virus ini tidak dapat membedakan antara kayak suku bangsa, atau yang si ini kaya si ini miskin, yang si kaya yang tidak kena, yang miskin yang ini kena. Itu dia tidak bisa membedakan itu. Dia semua rata dikenainnya. Intinya selalu cuci tangan setelah baru pergi ke luar rumah, dan selalu juga memakai masker ketika lagi darurat atau mau memang benar-benar nggak bisa, maksudnya benar-benar harus keluar, dan selalu menjaga jarak sama orang lain ketika mau salaman atau mau pengen nyapa atau apa. Ini cukup begini, atau manggil atau bersentuhan dengan sikut, itu tidak masalah. Dan itu cukup sekian dari saya video ini. Apabila ada salah kata atau yang ada maksud saya omongan saya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan ketika salah. Dan video ini sampai sini dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.